Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Baik Kang Bro, di kesempatan kali ini saya akan kembali sharing dan berbagi pengalaman untuk kalian semua, terutama untuk para sahabat pemula yang masih newbie ya. Di depan saya ada motor GL Pro series untuk tipe yang masih platina. Namun untuk kondisi saat ini sudah dirubah, untuk sistem pengapiannya sudah menggunakan CDI. Nah, ini yang keluaran pertama ya, kalau tidak salah untuk tahun perakitan, tahun pembuatan mesin ini sekitaran tahun 90-an. Kalau dihitung dari usianya, dia sudah berusia sekitar 30 tahun ke atas atau 30 up lah. Di sini saya akan sharing beberapa bagian atau komponen-komponen yang vital fungsinya, dimana untuk motor ini mengalami kerusakan yang sebelumnya sudah melakukan perbaikan belum lama Kang Bro. Jadi untuk motor ini sudah melakukan overhaul atau turun mesin, dan bagian setang, lahar keras juga melakukan penggantian. Kemudian bagian piston, kemudian ring piston juga ya, satu set melakukan penggantian. Namun motor ini mengalami ngebul kembali, dan untuk bagian part-part masih banyak yang saya lihat ini masih bawaan dari lahir. Saya contohkan di sini ada noken as ya. Noken as di sini untuk liftnya ini sudah kemakan. Kalau saya ukur dari posisi noken yang baru, ini untuk selisihnya sudah kegerus sekitar 3 mili Kang Bro. Alhasil untuk motor tenaganya itu tidak ada, karena untuk pasokan BBM itu berkurang ya. Jadi untuk durasi pembukaan klep itu cuma sebentar, karena angkatan dari noknya ini sudah tergerus, sehingga proses buka klepnya itu kurang lama. Nah, di sini saya sudah persiapkan untuk noken yang baru ya. Kemudian Kang Bro lihat juga untuk bagian bushing yang sebelah sini ujungnya, ini juga sudah sangat terkikis dalam Kang Bro ya. Ini posisinya sudah sangat longgar, koclak. Dan suara motor ini saya habis bongkar mesin justru bukan bertambah halus, tapi tetap sama saja, yaitu bersuara kasar, karena bagian noken sudah seperti ini. Nah, ini untuk bagian noknya sudah kemakan, dan pastinya untuk bagian templar juga kemakan Kang Bro. Nah, ini sudah dilakukan proses poles ya. Di sini terlihat bagian setelan klepnya sudah pendek sekali untuk dratnya ya, sudah hampir habis. Nah, ini efek dari kalau templar ini dipoles dan terlalu dalam, kemungkinan luka sebelumnya, sehingga untuk setelan dari klepnya ini dratnya hampir habis ya. Ini untuk templar juga akan saya lakukan penggantian dengan yang baru, karena kalau kita lihat dari usianya memang sudah seharusnya dilakukan atau permajaan kembali komponen-komponen yang sudah semacam ini Kang Bro. Karena apapun yang terjadi, jika dipaksa dipasang kembali, maka hasilnya itu tidak akan maksimal. Suara kasar, tenaga juga tidak didapat. Kayak seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Kang Bro, yang perlu kita analisa, kenapa untuk bagian komponen-komponen yang berada di area heat ini mudah sekali atau sudah dengan kondisi yang terkikis semacam ini. Ini pasti ada penyebabnya Kang Bro, yaitu kurangnya sistem pelumasan ya. Kalau kita membahas sistem pelumasan, maka kita akan membahas juga bagian pompa oli Kang Bro. Nah, di sini juga terlihat Kang Bro untuk pompa oli. Pompa oli ini masih bawaan motor Kang Bro. Kalau secara fisik kita lihat, ini kemarin sudah saya bongkar, saya cek ya. Secara fisik memang tidak ada kerusakan sama sekali Kang Bro. Akan tetapi pada saat dipasang atau dirakit pada motor, untuk semburan dari pompa oli ini di area heat di sini ya, untuk semburan oli mesin ini kan nanti akan naik melalui lubang ini, ketemunya di sini dan menyemprot bagian bushing noken asnya ini. Nah, di sini sudah terlihat sangat aus untuk bushing noken as. Ini akibat dari kekurangan volume, kekurangan dari debit pelumasan yang dihasilkan dari pompa oli Kang Bro. Nah ya, di sini terlihat bushing sudah tergores seperti itu. Nah, ini juga kemudian
merembet ke bagian noken asnya, kemudian juga ke templar semuanya Kang Bro. Akhirnya bagian dudukan dari noken as ini juga ikut mengalami longgar atau keausan ya. Di sini sudah terlihat, cuma diakali saja di sini ya. Nah ini bekas dipukul menggunakan mata ketrok kalau nggak salah ini. Jadi tujuannya supaya dia bisa mengapit bagian bushing lebih span lagi. Ini tujuan diakalin seperti ini. Seharusnya kalau memang sudah kemakan untuk komponen noken dan bushingnya, seharusnya dilakukan penggantian. Jangan sampai mengalami hal yang semacam ini Kang Bro. Nah ini sudah diakali ini. Sini diketok supaya ini lebih menonjol dan mengapit bagian bushingnya ya. Ini adalah efek dari pompa oli Kang Bro. Pompa oli yang sudah mengalami penurunan kinerjanya atau sudah tidak berfungsi dengan maksimal. Ini ya, kalau dilihat secara fisik masih utuh Kang Bro, akan tetapi pada saat terpasang nyatanya itu semburan olinya yang dihit itu kurang deres, sehingga menyebabkan beberapa komponen mengalami keausan dan kerusakan. Pesan yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini, saat kalian melakukan perbaikan, entah itu turun mesin total ataupun cuma sekedar mengganti bagian piston atas ya, bagian area head saja, saya sarankan untuk bagian area bak kopling sini itu dilakukan pembersihan Kang Bro. Minimal dibersihkan bagian area sini. Nah untuk motor ini ternyata untuk endapan kotoran di sini juga banyak sekali ya. Ini proses pembersihan sudah saya lakukan Kang Bro. Kemudian jangan lupa cek juga bagian saringan atau filter olinya yang di sebelah kiri sana Kang Bro. Itu penting, karena kalau misal untuk kinerja dari pompa oli ini masih normal, kalau ada kotoran dalam mesin takutnya ada penyumbatan di jalur pelumasan yang naik ke area head. Seperti itu Kang Bro. Jadi pengecekan jalur pelumas yang naik ke head itu juga dibersihkan, dicek, kemudian juga silakan kalian ganti jika sudah waktunya diganti. Karena ini terbukti ya, untuk semburan oli di area head itu sangat lemah, sehingga menyebabkan bagian komponen yang ada di area head itu mengalami keausan semua. Dan ini untuk noken as, bushing, semua saya lakukan penggantian Kang Bro ya, karena memang ya 30 tahun lebih masih mempertahankan suku cadang bawaan. Itu sungguh sangat sudah di luar hitungan ya. Jadi sudah waktunya diremajakan kembali untuk bagian komponen-komponen yang sudah mengalami keausan. Tidak kalah penting bagian pompa oli Kang Bro. Nah di sini saya akan mengganti satu set seperti ini untuk pompa olinya ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, walaupun kalian cuma membongkar area piston saja, melakukan penggantian atau perbaikan di area head saja, saya sarankan untuk pelumas itu adalah utama Kang Bro. Kelancaran pelumas itu adalah yang sangat penting. Saya sarankan setiap melakukan pembongkaran, walaupun cuma di area head, tetap di bagian kopling sini kalian cek, kalian bersihkan bagian bak kopling, kalian bersihkan juga bagian filter oli. Kemudian ini lakukan penggantian saja, walaupun secara fisik dia masih terlihat utuh dan normal, tidak ada yang rusak secara fisik dan secara kasat mata. Akan tetapi untuk hasil saat dipasang, semburan di area head itu sudah tidak maksimal, maka lakukan penggantian. Jangan ragu-ragu, kalau memang sudah saatnya diganti, jangan lagi diakal-akali Kang Bro, karena itu akan berakibat fatal juga ya. Sekalipun jadi, dari keawetannya juga akan berkurang. Oke Kang Bro, untuk selanjutnya saya akan melakukan proses pemasangan untuk pompa olinya. Baik Kang Bro, untuk kondisi piston di sini terlihat belum lama dilakukan penggantian. Untuk piston ini posisinya masih terlihat sangat bersih ya. Nah di sini sudah mulai terjadi ada baretan, kemudian di bagian liner buring di sini terlihat ada goresan yang cukup dalam Kang Bro. Nah ini ya, perhatikan, ini kalau diraba terasa sekali Kang Bro. Nah kemarin untuk proses pembongkaran saya dapati untuk bagian pemasangan ring kompresi itu kebalik Kang Bro.
untuk ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Dimana untuk ring kompresi 1 dan 2 itu ada perbedaan Kang Bro ya. Untuk ring kompresi ini itu secara fisik terlihat bentuknya itu berbeda, dari sisi luarnya dan dalam itu berbeda. Nah, nanti akan saya bahas di video yang lain untuk cara pemasangan ring piston itu yang tepat, bukan sekedar hanya pasang ya. Kalau pasang bunyi itu kompresi juga bisa tetap ada, akan tetapi ini akan berefek atau berpengaruh dari keawetan motor. Nah, kemarin ini posisi pemasangannya kebalik ya, untuk yang ring kompresi 1, ring kompresi 2 ketukar posisi, sehingga untuk bagian liner di sini terlihat menggerus terlalu dalam. Ini belum lama dilakukan pembongkaran mesin total Kang Bro, sudah semacam ini, dekok ini kalau diraba kerasa ini, efek dari pemasangan ring piston yang kebalik. Oke, untuk selanjutnya bagian setang di sini juga terlihat sudah dilakukan penggantian ya untuk bagian setangnya. Ini masih aman sekali ya untuk setang. Kocak naik turunnya itu belum ada, masih bagus. Yang keserang itu bagian area heat, komponen yang di area heat Kang Bro, karena untuk debit semburan dari pelumas itu kurang diakibatkan dari pompa oli yang sudah tidak berfungsi dengan maksimal. Oke, sekarang kita rakit untuk bagian pompa olinya. Baik Kang Bro, untuk pompa oli yang baru sudah terpasang ya. Di sini saya kembali tunjukkan lagi area kopling sini. Ini kemarin untuk posisi rumah kopling di sini kemakan parah sekali Kang Bro. Di sini saya belum melakukan penggantian ya, karena ini mungkin cuma akan berefek, akan timbul suara pada saat putaran lakan ya. Saya ratakan biar nanti untuk proses pengoplingannya itu tidak geredek ya. Kalau misal di sini bekas kemakan dan tidak rata, maka itu akan berefek untuk proses bebasnya antara kampas dan plat kampas, itu menyebabkan pergerakannya itu terganggu oleh bekas yang naik turun di sini ya, untuk bentuk dari rumah kopling yang sudah termakan. Jadi dia kemakan bagian kampas kopling bagian sini ya, siripnya sini Kang Bro. Dan ini untuk bagian sirip dari kampas kopling juga sudah saya ratakan biar dia bisa bergerak dengan halus di rumah koplingnya. Nah, seperti ini ya. Saat di kopling dia ada pergerakan bebas antara kampas dan plat, sehingga tidak ada kopling yang terasa kadang kurang netral seperti itu. Sudah di kopling sudah disetel dalam, tapi ternyata koplingnya kurang pray atau kurang netral. Nah, ini bisa diakibatkan dari posisi rumah kopling yang sudah kemakan ya, tempat untuk menempatkan atau terkaitnya kampas kopling di sini Kang Bro ya. Kalau sudah kemakan kita bisa akali seperti ini dulu, karena untuk penggantian part dari motor ini cukup banyak Kang Bro, sehingga ya harus ada yang kita minimkan ya, biar dana tidak terlalu banyak. Bisa kita akalin dengan cara seperti inilah. Rumah kopling yang sudah kemakan masih bisa kita siasati seperti ini. Yang penting untuk proses pengoplingannya itu bisa netral, bisa spray dengan sempurna.
hitung-hitung untuk meminimkan biaya perbaikan. Yang kita kejar bagian yang utama saja ya, semacam pompa oli itu sangat penting, kemudian bagian noken juga sangat penting, kemudian bagian bushing ini juga kita ganti satu paket, kemudian bagian temlar ya, ini bagian-bagian terpenting yang harus kita lakukan penggantian. Kemudian untuk ring piston juga akan saya kolter kembali karena untuk bagian liner sudah kemakan lagi seperti ini gara-gara proses pemasangan ring kompresi yang terbalik, ring kompresi 1 dan 2. Nah, kemudian untuk part yang lain bagian boss klep juga sudah saya lakukan penggantian Kang Bro. Di sini untuk klepnya sudah saya pasang ya, sudah saya rakit. Untuk boss klep kemarin saya ganti karena untuk bagian boss klep X itu bisa diputar dengan tangan Kang Bro. Akhirnya untuk bagian pelumas sudah pasti akan masuk ke ruang bakar melalui celah dari boss klep yang kendor. Dan ini untuk keduanya sudah saya lakukan penggantian. Di video sebelumnya sudah saya bahas ya. Oke, untuk selanjutnya kita tinggal melanjutkan perakitan. Dan mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan untuk para sahabat pemula. Hati-hati saat melakukan perbaikan, khususnya untuk motor 4 tak yang menggunakan sistem pelumasan menggunakan pompa oli semacam ini. Benar-benar harus diperhatikan Kang Bro. Dari saluran atau jalur pompa oli, dari jalur olinya kita bersihkan, siapa tahu ada yang tersumbat, ada kotoran yang masuk. Kemudian dari filter oli kita bersihkan, dan dari komponen itu sendiri, dari pompa utamanya itu sendiri, dari pompa olinya. Kalau sudah kira-kira hasil akhir di area head saat terakit untuk semburan olinya itu kurang deras, jangan ragu-ragu untuk melakukan penggantian. Namun lalui dulu prosesnya, bersihkan dulu bagian jalur-jalurnya, kemudian baru dilakukan penggantian. Seperti itu Kang Bro. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Untuk selanjutnya silahkan dibantu like video, juga di subscribe buat yang belum subscribe. Akhir kata saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif.